Pernah kepikiran nggak gimana kalau ada sebuah negara yang menjalankan ekonominya bukan kayak pasar yang isinya saingan semua, tapi seperti sebuah keluarga besar? Hari ini, kita akan bedah sebuah filosofi unik yang mencoba melakukan hal itu. Coba deh kita pikirin ekonomi modern. Seringkali kan rasanya kayak lomba lari ya, semua orang ngebut, pengen jadi nomor satu, pengen menang. Tapi gimana kalau ada cara lain? Ternyata ada loh sebuah negara yang membangun ekonominya di atas gagasan yang, wah, beda banget. Jawabannya datang dari Indonesia, lewat sebuah filosofi ekonomi yang menempatkan kebersamaan di atas segalanya. Dan ini bukan cuma slogan atau kata-kata manis loh, ini beneran jadi fondasi sistem mereka. Coba bayangin, apa yang terjadi kalau hubungan antar manusia bukan sekedar transaksi untung rugi yang jadi prioritas utama dalam sebuah ekonomi? Oke, sekarang kita selami lebih dalam lagi yuk. Sistem ini punya nama resmu, dan di dalamnya itu terkandung nilai-nilai yang jadi bisa dibilang jantungnya bangsa Indonesia. Intinya begini, sistem ekonomi Pancasila ini memprioritaskan manusia di atas profit semata. Tujuannya bukan cuma buat naikin angka-angka statistik kayak PDB, tapi untuk memastikan setiap anggota keluarga besar ini, ya kita semua, bisa ikut sejahtera bareng-bareng. Nah, di sini nih kelihatan jelas banget bedanya. Di satu sisi ada kekeluargaan dan gotong royong, kerja bareng-bareng untuk tujuan bersama. Di sisi lain ada persaingan individu. Ini bukan cuma sekedar beda istilah loh, ini adalah perbedaan jiwa dari sistem ekonominya. Kutipan dari Muhammad Hatta ini, salah satu bapak pendiri bangsa, menunjukkan betapa dalamnya akar filosofi ini. Jadi, ini bukan ide baru yang muncul kemarin sore. Ini adalah visi yang membentuk negara kita sejak awal. Fondasinya kuat banget. Jadi, itu tadi filosofinya. Keren ya, tapi seperti apa wujudnya di dunia nyata? Nah, mari kita beralih dan melihat bagaimana ide besar ini dibangun menjadi sebuah kebijakan yang konkret. Dan inilah contoh nyatanya, program Sekolah Rakyat. Sebuah inisiatif yang dirancang untuk menjadi perwujudan langsung dari filosofi ekonomi Pancasila. Program ini punya dua misi yang saling menguatkan. Di satu sisi, dia berfungsi sebagai mesin ekonomi, yaitu menciptakan tenaga kerja yang lebih terampil untuk memutus rantai kemiskinan. Di sisi lain, dia juga jadi penyeimbang sosial, memastikan nggak ada yang ketinggalan dan semua orang punya kesempatan yang sama untuk maju. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik nih. Bagaimana nilai-nilai luhur tadi benar-benar diterjemahkan ke dalam kebijakan yang nyata. Disinilah filosofi bertemu dengan aksi. Jadi, poin krusialnya adalah bagaimana setiap fitur dari program sekolah ini jadi cerminan langsung dari nilai-nilai inti bangsa. Waktu negara menyediakan pendidikan gratis untuk yang kurang mampu, itu adalah wujud kekeluargaan. Waktu kita semua mendanainya lewat pajak, itu adalah gotong royong dalam skala besar. Dan saat negara menjamin hak ini, itulah keadilan sosial yang sedang beraksi. Dan kutipan ini benar-benar menangkap semangatnya. Pemikir lain Mubiarto menyebutnya sebagai ekonomi kerakyatan. Intinya sederhana banget, ekonomi itu harus melayani rakyat, bukan sebaliknya. Program Sekolah Rakyat ini adalah perwujudan sempurna dari ide tersebut. Tentu saja, sebuah program sebesar ini dampaknya pasti luas. Mari kita lihat siapa saja sih yang diuntungkan dan apa tantangan-tantangan yang dihadapinya. Jelas, yang paling diuntungkan adalah masyarakat kurang mampu. Ini ibaratnya tiket mereka menuju masa depan yang lebih cerah. Tapi efeknya menjalar lebih jauh dari itu. Coba pikirkan, dunia usaha dapat tenaga kerja yang lebih terampil, dan pada akhirnya seluruh ekonomi nasional dapat suntikan energi dari sumber daya manusia yang lebih produktif. Jadi, semua ikut merasakan manfaatnya. Tentu saja, model seperti ini bukannya tanpa tantangan. Ada pertanyaan besar soal anggaran negara kan? Lalu bagaimana dampaknya ke sekolah-sekolah swasta? Dan yang paling krusial, bagaimana caranya memastikan kualitas pendidikannya merata dari Sabang sampai Merauke? Ini pekerjaan rumah yang besar. Jadi, setelah kita melihat filosofi, penerapan, dan dampaknya, apa kesimpulan yang bisa kita ambil untuk langkah ke depan? Jadi, intinya apa? Begini, idenya itu sangat kuat dan sangat Indonesia. Program ini bisa banget jadi mesin penggerak ekonomi, tapi ada satu hal yang menentukan segalanya, kualitas pelaksanaannya di lapangan. Untuk memperkuatnya, ada beberapa langkah konkret yang bisa diambil. Pertama, fokusnya harus bergeser. Bukan cuma soal berapa banyak anak yang masuk sekolah, tapi seberapa baik mereka belajar di sana. Kedua, mengajak sektor swasta untuk ikut berkolaborasi, misalnya lewat program CSR mereka.
Dan ketiga, memberdayakan masyarakat untuk ikut serta melalui model koperasi, yang mana ini adalah wujud nyata dari asas kekeluargaan itu sendiri. Dan kita akhiri dengan pertanyaan ini untuk kita renungkan, saat kesenjangan ekonomi makin melebar di seluruh dunia, mungkin ada pelajaran berharga yang bisa kita petik dari sebuah bangsa yang mencoba membangun kemakmuran, bukan dengan saling berlomba, tapi dengan saling merangkul sebagai satu keluarga.